Shalom. Shalom. Shalom semua Tuhan. Haleluya. Kembali lagi kita bersama-sama berkumpul. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin masih berada di rumah untuk ibadah secara online. Namun gereja kita pada hari ini, pada minggu ini juga melaksanakan ibadah secara offline. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus sama-sama memberkati kita, baik Bapak Ibu yang beribadah di rumah maupun di gereja akan menerima berkat yang sama dari Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu yang sungguh tiada hentinya Tuhan pada setiap kami Tuhan umat-Mu. Kami berterima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Atas kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh sama-sama Tuhan Yesus datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan pikiran kami Tuhan. Untuk kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa segenap hati kami, hidup kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Kau boleh disukakan Tuhan dengan pujian kami, dengan sembah kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu sebagai tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah puji hormat bagi Allah yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, Rapa Shikara la 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 bayara bayara. Kira la 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 terus teruskan karyamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Benar Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Hanya Engkau saja Yesus. Dengan apa Tuhan kami membalas kasih-Mu? Jika dengan tidak kami memberikan hati kami Tuhan, pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Kami ingin berikan hidup kami yang terbaik Tuhan, pujian kami yang terbaik Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih.
setiap hidup kami Tuhan. Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Setiap tanda mujizat terjadi atas setiap kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari lebih sungguh lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Serukan haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Haleluya. Inilah pujian pengagungan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu, dan bahkan kami akan memuji menyembah Engkau lebih lagi. Dan yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita katakan sama-sama, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita akan semangat memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Katakan kiri kanan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa. Haleluya. Yeah. Go. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh Di bawah kumpakan kuasa dan Raja mulia. bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang Memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa dan Raja mulia, Menghancurkan menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri
dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Demi kemenangan ku bersorak merayakan. Terpujilah kau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, dan kau merisa hidupku. ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah kau Raja segala raja. Terpujilah kau Raja segala raja. Terpujilah kau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas segala kesempatan. Bahkan kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Engkau. Tiba saatnya kami boleh memberikan persembahan kami. Kuduskan atas siap apa yang kami bawa ini. Bila hormat kemuliaan hanya bagimu. Apa yang kami bawa ini tidak ada apa-apanya dibandingkan besar dan kasih pemeliharaan atas yang hidup kami. Bapa kami di sorga, Engkau menguduskan atas siap umat-Mu, jemaat-Mu yang memberi dengan persembahan kami ini. Biarlah kemuliaan hormat hanya bagimu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Ya, terima kasih atas persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, ucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan. Kembali kami bersyukur Tuhan, Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga. Kami boleh memuji, menyembah-Mu. Tiba saatnya Engkau berfirman, menyampaikan isi hati-Mu, dan diam di hadirat-Mu, mendengar suara-Mu. Itulah kerinduan atas siap kami. Biarlah Engkau berfirman, Engkau menyatakan isi hati-Mu atas siap kami Bapa. Penuhi hatiku dengan hati-Mu. Kami rindu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa aku dalam hadir-Mu, dalam hati-Mu. kami rindu mendengar Engkau Tuhan.
mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam Tuhan, diam di hadirat-Mu. kami mengangkat tangan, Ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. kami mau diam Tuhan dalam hadirat. Diam di hadirat-Mu. Amin. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Ku dalam hadir-Mu. Yes, amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, Kami mau bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, katakan ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam Tuhan, Diam di hadirat-Mu. Kasih-Mu, kami mau diam duduk dalam hadirat. diam di hadirat. Karena pada saat kami diam, ku menyatakan kasih. Ya, waktu kami silakan Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, shalom.
Shalom semuanya, saya percaya kita semuanya bersuka cita, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh berjumpa kembali bersama-sama dalam ibadah kita. Selama 4 minggu, yaitu dari tanggal 26 Juli sampai tanggal 16 Agustus, kita sudah belajar tentang dosa-dosa yang menghambat atau menjadi penghalang berkat dalam hidup kita sekalian. Nah, saya percaya saudara sudah diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan ini. Dan untuk saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah iman yang membawa berkat. Sekali lagi tema firman Tuhan pada saat ini adalah iman yang membawa berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang iman yang membawa berkat. Sedikitnya ada 3 berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita melalui iman yang kita kerjakan, kita lakukan, dan kita miliki bersama-sama. Yang pertama adalah berkat keselamatan kekal. Sekali lagi, iman membawa berkat keselamatan. Yang kedua, iman membawa berkat keberhasilan. Yang ketiga, iman membawa berkat kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang iman yang pertama, yaitu iman yang membawa keselamatan. Kita akan sama-sama belajar beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pembahasan kita, yaitu dari Roma pasal 10 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, iman yang membawa keselamatan kekal ini dasarnya adalah perbuatan Tuhan. Dasarnya adalah karya Yesus di kayu salib. Karena itu keselamatan kekal berbicara saudara dan saya bisa masuk ke sorga, dasarnya bukan karena kita beragama, bukan karena kita bergereja, bukan karena kita melakukan aktivitas atau praktek-praktek keagamaan, tetapi dasar yang kuat dari keselamatan di dalam Yesus adalah karena perbuatan Yesus, karya Yesus, kasih karunia Yesus. Karena itu di sini dikatakan barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka saudara dan saya akan diselamatkan. Karena itu saudara, kita akan melihat apa sih yang telah dilakukan oleh Yesus, sehingga kita perlu percaya dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu membuat kita ini diselamatkan. Nah, kalau kita membaca dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13, firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Kristus telah menebus. Kristus telah membayar dosa-dosa kita. Kristus telah menebus kutuk kita. Di mana manusia berdosa, akibat dosa adalah hukuman kematian. Akibat dosa manusia ditetapkan untuk mati. Akibat dosa manusia terpisah dari Allah. Akibat dosa hidup manusia begitu menderita. Hidupnya dipenuhi dengan kesusahan, kesulitan, penderitaan, dan sampai akhir hidupnya mengalami kesengsaraan. Karena itu saudaraku, apa yang menjadi usaha manusia itu tidak ada artinya apa-apa. Karena itu keselamatan hubungannya bukan karena aktivitas kita, karena kebaikan kita, karena pengorbanan kita, tetapi keselamatan dasarnya adalah karya Yesus, pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus di kayu salib untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, karena itu kita membaca kembali di dalam kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah saudaraku, dasar keselamatan adalah pengorbanan Yesus di kayu salib, dan
karena karya dan pengorbanan Yesus di kayu salib, di sini dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di bawah kolong langit, di atas muka bumi ini, keselamatan itu hanya ada di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengar nama Yesus, percaya kepada nama Yesus, nama itulah yang memberikan jaminan keselamatan, di mana Bapak, Ibu, Saudara kita boleh masuk sorga, dijamin keselamatannya sampai kepada kehidupan kekal. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena karya kita, tetapi dasar keselamatan kekal adalah karya Yesus di atas kayu salib. Nah, karena itu saya akan menyampaikan tentang 4 langkah keselamatan yang perlu dimiliki oleh kita sekalian. Langkah yang pertama adalah mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, langkah keselamatan yang pertama adalah mendengar firman. Saudara bersyukur saat ini saudara bisa mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menjadi langkah awal saudara akan memiliki iman. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Karena dari mendengar firman Tuhan, saudara dan saya mengerti firman. Dan pada waktu kita mengerti firman, mulai timbul iman. Jadi langkah keselamatan yang pertama, kita harus mendengar firman. Berbahagialah saudara yang sudah mendengar firman, karena mendengar firman adalah langkah awal untuk saudara bisa diselamatkan. Langkah yang kedua, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita ini harus percaya, saudaraku. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, firman Tuhan berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Setelah kita mendengar berita tentang karya Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara, maka mulai timbul iman. Maka saudara dan saya harus mulai percaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Saudaraku, ini yang namanya iman keselamatan. Iman yang hanya mempercayai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup manusia. Di dunia ini ada banyak sekali nabi-nabi yang ditulis di dalam Alkitab, rasul-rasul yang ditulis di dalam Alkitab, tetapi hanya ada satu juru selamat, namanya Yesus Kristus. Pada waktu kita percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat, maka saudara dan saya akan diselamatkan. Nabi, rasul, saudaraku, adalah guru selamat. Tetapi Yesus Kristus bukan hanya guru selamat, tetapi Dia adalah juru selamat. Karena itu pada waktu kita mau menerima keselamatan, saudara harus bertemu dengan alamat keselamatan yang jelas. Alamat keselamatan namanya Yesus Kristus, karena Dialah juru selamat kita semua. Karena itu saudaraku, mari kita mau belajar membangun, memupuk kepercayaan kita. Ada begitu banyak tawaran tentang keselamatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi hanya satu-satunya, Alkitab berkata di bawah kolong langit di atas muka bumi ini, hanya ada satu nama yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu nama Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, keselamatan itu karya Yesus. Keselamatan itu pengorbanan Yesus yang dipercayai oleh kita. Kita percaya akan apa? Akan kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang tidak terbatas dengan kasih apapun. Saudaraku, dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya percaya yang dimaksudkan dunia ini adalah manusia yang ada di dalamnya. Pada waktu saudara dan saya dikasihi oleh Allah,
maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikatakan barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan menerima hidup yang kekal. Dia tidak akan dihukum. Di dalam kehidupan kekal, setelah kita mengalami yang namanya kematian, saudara dan saya diberikan jaminan keselamatan. Karena itu saudaraku, keselamatan itu sifatnya pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa kita harus percaya dengan pengorbanan Yesus, dengan karya Yesus? Karena dia itu adalah Allah yang begitu mengasihi dunia ini. Yang kedua, karena dialah jalannya. Yesus sendiri berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukankah saudaraku, tidak ada yang mustahil, kita mau bisa sampai kemana saja, kalau kita mengerti jalannya. Ada banyak orang keliling dunia, dia bisa mengerti jalannya. Mau kemana saudara? Saudara tahu jalannya kemana. Saudara mau pergi ke kota mana, ke pulau mana, ke bangsa mana, ke negara apa. Saudara mau pergi kemana, kalau saudara tahu jalannya, enggak ada yang susah. Tapi saudaraku, banyak sekali orang merindukan hidupnya nanti diselamatkan dan bisa masuk surga. Dan mereka sampai hari ini berdoa, minta petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan kehidupan. Ternyata Yesus Kristus Tuhan kita itu memberikan jawaban. Akulah jalannya, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, berarti dia menemukan kasih Allah dan dia menemukan jalan keselamatan, yaitu jalan kehidupan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hari ini, saat ini waktunya Bapak Ibu Saudara membuka hati, menyadari dirinya sebagai orang berdosa yang akan binasa di neraka untuk selama-lamanya. Tetapi pada waktu kita mendengar tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara membuka hatinya dan mau percaya kepada Dia, bahkan mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mulai hari ini, saudara dan saya percaya bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan hidup kita. Maka saudara akan diselamatkan. Amin saudaraku. Saya percaya kita semuanya sudah membuka hati dan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, langkah yang ketiga untuk menerima keselamatan kekal, yang pertama mendengar firman Tuhan. Yang kedua percaya kepada Yesus. Yang ketiga bertobat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 firman Tuhan berkata demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, langkah yang ketiga setelah kita percaya, maka kita mau bertobat. Bertobat dari apa? Dari kehidupan kita yang lama, dari kepercayaan kita yang lama. Mungkin dulu kita percaya kepada berhala-berhala, kepada setan-setan, kepada penghulu-penghulu dunia yang gelap, kepada hal-hal yang tidak ada jaminan kepastiannya akan keselamatan. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia, maka setelah kita percaya menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang ketiga, saudara dan saya harus bertobat. Saudaraku, bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa, berpaling kepada Allah, mendengarkan firman Allah, komitmen untuk mengikuti Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu ada banyak orang yang belum mengerti perkara ini. Saya percaya setelah kita percaya ini kita harus memiliki yang namanya pertobatan. Saudara, kita bertobat dari hal-hal yang jahat di pemandangan mata Allah. Kita bertobat dari hal-hal yang
kehidupan kita yang sia-sia, yang tadinya kita tidak mengerti arah tujuan hidup. Pada waktu kita bertobat, kita menerima Yesus Kristus, maka kita mulai berserah kepada Dia. Hidup kita mulai dituntun, dibimbing. Kita menanggalkan kehidupan yang sia-sia. Kita bertobat dari kebohongan kita. Kita bertobat dari kejahatan kita. Mungkin dulu kita suka menipu, mencuri, membunuh, melakukan tindakan-tindakan yang keras. Kekerasan itu mungkin terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam masyarakat kita. Kita dikenal mungkin, saudaraku, bukan sebagai orang yang baik. Pada waktu kita menerima Yesus Kristus, maka saudara diberi kekuatan kemampuan untuk hidup baru, hidup benar, hidup bertobat. Bukan dengan kekuatan saudara, tetapi dengan kekuatan firman dan Roh Kudus yang sudah diterima oleh saudara di dalam hati saudara. Kekuatan firman Tuhan, kekuatan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kekuatan Roh Kudus yang memberikan nafas kehidupan yang baru. Itu yang akan mewarnai hidup kita, memiliki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang bertobat. Alkitab berkata, jadi jikalau kamu ada di dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya percaya ini sukacita yang luar biasa. Yang baru itu bukan penampilannya, bukan bajunya, bukan tubuhnya. Tetapi yang baru yang pertama rohnya, yang kedua pola pikirnya, yang kedua kata-katanya, yang ketiga perbuatannya. Gaya hidupnya mulai berbeda. Apa yang dahulu merupakan keuntungan, kebanggaan bagi kita. Ternyata setelah kita mendengar firman Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan, itu kita pandangnya menjadi kehidupan yang sia-sia. Kebanggaan manusia itu, saudaraku, yang pertama kalau punya harta yang banyak. Yang kedua kalau punya popularitas, punya ketenaran, dikenal di mana-mana. Puji Tuhan kalau ada di antara kita yang punya hal yang demikian. Tetapi saudaraku, bagi orang yang ada di dalam Kristus, kebanggaan yang pertama, karena dia sudah menerima pengampunan dosa. Saudaraku, karena itu mari miliki pengalaman pribadi, dosa saudara diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan. Saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Saudara dan saya menjadi pribadi yang bertobat kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Banyak sekali orang-orang yang mengaku Kristen tetapi hidupnya menderita. Karena Kristennya adalah Kristen tanpa pertobatan. Dia tidak bisa mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Pengalaman pribadi mengenal Tuhan. Pengalaman pribadi diampuni dosanya dan kesalahannya. Pengalaman merasakan kasih Allah yang begitu besar yang dicurahkan kepada kita. Saudaraku, pada saat saya mengalami kasih Allah yang begitu besar, hampir setiap hari saya berlutut, saya menangis, saya tersungkur di hadapan Tuhan. Saya menyadari betapa saya menjadi orang berdosa. Hidup ke depan tidak ada kepastian, tidak ada pengharapan. Satu ketakutan yang saya alami pada waktu saya belum sungguh-sungguh di dalam Yesus. Pada waktu saya mati, saya mau kemana? Saya waktu itu punya keyakinan, saya pasti masuk neraka. Karena saya belum memiliki kepastian tentang keselamatan, tentang juru selamat. Tapi pada waktu saya sudah membuka hati menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat, oh saudaraku, ada sukacita yang besar. Dan saya komit mulai hari ini saya mau bertobat dari kehidupan saya yang sia-sia. Dari mulai pikiran saya yang sia-sia. Saya mau sungguh-sungguh hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Alkitab di sini katakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka dosamu akan diampuni, dan engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Saudaraku, bagi orang yang mau bertobat, yang pertama dosanya diampuni, yang kedua dia menerima karunia Roh Kudus. Kalau dosanya sudah dihapuskan, yang kedua dia menerima karunia Roh Kudus. Artinya dia mau hidup benar bukan sekedar karena kerinduannya, keinginannya. Tetapi Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan baru kepada kita sekalian, kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara yang mau bertobat jangan takut. Saudara dulu yang suka berjudi, saudara mau bertobat jangan takut. Ayo komitmen, aku mau bertobat dari perjudian.
Nanti Roh Kudus yang akan beri kekuatan. Sesuai dengan kerinduan kita, kita mau bertobat. Saudara, ada begitu banyak dosa-dosa yang harus kita tanggalkan. Ayo kita bertobat. Karena bertobat ini adalah cara stop dosa. Bertobat ini adalah cara stop kutuk. Kutuk yang akan membawa kehancuran. Pada waktu saudara stop kutuk itu dengan bertobat, maka saudara dan saya akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus ini akan menuntun, membimbing, mengajar, memberikan inspirasi, memberikan kepada saudara dan saya hati nurani yang baru, kekuatan yang baru, sehingga saudara dan saya bisa hidup di dalam pertobatan. Saudaraku, langkah yang terakhir, yang keempat, ya, langkah keselamatan yang pertama mendengar firman Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, mau bertobat, meninggalkan dosa, mau hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, mau mengikut Yesus. Kita melihat Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman, kita sudah percaya menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah bertobat. Belum selesai. Langkah yang berikutnya, saudara harus mengikut Yesus. Karena itu kata bertobat itulah berhenti berbuat dosa, berbalik kepada kebenaran. Dan bukan sekedar hari itu, mulai detik saudara percaya bertobat, dari mulai saat itu saudara harus mengambil keputusan mengikut Yesus. Saudara, kita bisa menyanyikan pujian, mengikut Yesus itu keputusanku. Mengikut Yesus itu keputusanku untuk selama-lamanya. Selamanya kita akan menjadi pengikut Yesus. Karena itu arti Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau saudara sudah percaya, sudah bertobat tapi tidak mau mengikut, artinya saudara mandek di jalan, saudara tidak meneruskan tentang proses keselamatan. Karena proses keselamatan itu mendengar, percaya, bertobat, mengikut. Dan kita lihat orang-orang yang mengikut Yesus itu bisa disaksikan, bisa dilihat oleh banyak orang, oh ini pengikut Kristus. Dulunya Bartimeus orang buta, setelah mengenal Yesus, Tuhan bukakan, celikan matanya, dia bisa melihat kembali dan sekarang dia mengikut Yesus. Matius dulu pemungut cukai, mungkin dikenal orang yang kehidupannya kurang baik waktu itu. Tetapi setelah dia mendengar panggilan Tuhan, yaitu panggilan keselamatan, sejak saat itu Matius hidupnya mulai setiap hari mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, karena itu setiap saudara yang percaya kepada Yesus, saudara harus mengambil keputusan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Saya akan percaya, saya bertobat, dan saya mau mengikut Yesus. Karena Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku yang akan menyelamatkan aku sampai kepada kehidupan kekal. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Sorgawi, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar saat ini di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh belajar bersama-sama di mana firman-Mu boleh berbicara tentang keselamatan kepada kami, iman yang membawa keselamatan. Karena itu Bapak diberkati setiap kata-kata firman yang kami dengar. Saat ini kami membuka hati di hadapan-Mu. Kami percaya dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, dengan karya keselamatan, penebusan dosa yang telah Kau kerjakan di kayu salib. Kami membuka hati kami mau percaya kepadamu, kami mau mengundang Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Ini Tuhan kami sebagai orang yang berdosa, ampuni, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau percaya kepadamu, masuklah dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami mau bertobat, kami mau percaya, dan saat ini sampai selama-lamanya kami mau mengikut Engkau. Kami mau taat kepada tuntunan-Mu, bimbingan-Mu. Kami mau belajar kepadamu Tuhan, karena Engkau lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kami akan mendapatkan ketenangan. Terima kasih Bapa.
Kami percaya setiap kami yang sudah menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, kami sudah menerima kepastian keselamatan. Kapanpun kami mati, kami pasti masuk ke sorga, karena Engkau yang menjamin semuanya itu. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, saudara yang sakit, angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, ini aku, jamah aku dan sembuhkan aku. Saudara tumpang tanganmu di atas bagian tubuh saudara yang sakit. Ayo kita berdoa. Dalam nama Yesus, teman-teman kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit, apapun sakit penyakit yang sedang dideritanya, kami menolak kuasanya, kami menghancurkan kuasanya. Dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih. Dalam nama Yesus, jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah sembuh. Tuhan, terima kasih, Engkau menyembuhkan penyakit kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati usaha pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Bapa, kami menyatakan berkat-Mu atas negeri ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyatakan shalom untuk Indonesia. Berkat Tuhan turun, keselamatan Tuhan dinyatakan. Sakit penyakit COVID-19 yang melanda negeri ini, kami tolak, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, kami menyatakan Indonesia sehat, Indonesia sembuh, Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami damai, sejahtera, dan keamanan. Ekonominya diberkati dan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Berkati Presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintah yang ada, sipil maupun militer dari pusat sampai daerah. Kami nyatakan hikmat Tuhan turun kepada para pemimpin negeri kami. Mereka boleh memimpin negeri ini dengan baik, dengan benar. Membawa seluruh bangsa Indonesia untuk adil, makmur, sentosa, sejahtera. Dan mereka semua boleh berbakti dan beribadah kepadamu dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap hidup kami, keluarga kami. Karena itu kami mengangkat kedua belah tangan kami tengadakan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah. Turun dalam hidupmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar. Di kota, di desa, tangan Tuhan selalu menopang. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.